Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi berjudul Sistem Pendidikan Cina. Kelompok kami terdiri dari Ayudiah Isnaini, Kanaya Kusumawati, dan Putri Sania. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Baik, mari kita mulai. Jika Indonesia mengadopsi elemen unggulan dari sistem pendidikan Cina, beberapa peningkatan dapat dicapai. Fokus kuat Cina pada literasi matematika dan sains dapat memperkuat kemampuan logika dan problem solving siswa, selama penerapannya tidak menambah tekanan belajar berlebihan. Profesionalisasi guru berdasarkan spesialisasi juga berpotensi meningkatkan konsistensi pembelajaran, meski membutuhkan banyak tenaga ahli terutama di daerah. Integrasi teknologi pendidikan seperti platform digital nasional dan pemetaan kemampuan berbasis AI dapat membuat pembelajaran lebih personal dan memperluas akses. Tetapi kesiapan infrastruktur internet menjadi tantangan utama. Budaya belajar disiplin Cina juga bermanfaat jika tetap diimbangi kreativitas serta kesehatan mental. Secara realistis, Indonesia paling mungkin mengadaptasi penguatan kompetensi dasar, peningkatan profesionalisme guru, dan penguatan teknologi pendidikan secara bertahap. Indonesia bisa meniru beberapa keunggulan pendidikan Cina, seperti penguatan matematika sains, profesionalisasi guru, dan penggunaan teknologi pendidikan. Ketiga hal ini realistis diterapkan karena hanya membutuhkan perbaikan kurikulum, pelatihan guru, dan penguatan infrastruktur. Namun, beberapa aspek sulit ditiru, seperti budaya belajar yang sangat kompetitif dan sistem pendidikan yang sangat terpusat, karena tidak sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia yang lebih beragam dan menekankan pendidikan yang humanis. Indonesia dapat mengambil bagian terbaiknya tanpa menyalin seluruh model Cina. Indonesia dapat mengambil keunggulan dari dua negara. Finlandia menawarkan pendekatan pendidikan yang holistik, menekankan kesejahteraan siswa, peningkatan kualitas guru, dan kurikulum berbasis keterampilan. Singapura menekankan kurikulum yang terstruktur jelas, standar akademis tinggi, serta akuntabilitas guru dan sekolah. Jika digabung dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia, kedua pendekatan ini dapat membentuk sistem pendidikan yang lebih kuat, merata, dan relevan secara global. Sistem pendidikan Cina adalah salah satu yang terbesar dan paling terpusat di dunia, diawasi langsung oleh Kementerian Pendidikan. Karakteristik utamanya adalah pendekatannya yang disiplin dan terstruktur, yang mendorong standar akademik yang sangat tinggi. Kurikulum berfokus kuat pada penguasaan pengetahuan dasar dan pengembangan keterampilan praktis. Secara sosial, pendidikan dipandang sebagai misi bersama oleh seluruh masyarakat, menanamkan etos kerja dan ketekunan yang kuat pada siswa. Keberhasilan sistem ini tercermin dari peringkat globalnya yang tinggi, khususnya dalam literasi matematika dan membaca menurut hasil tes PISA. Berikut adalah perbandingan pendidikan Indonesia dan Cina. Secara umum, Indonesia punya sistem yang lebih beragam dan fleksibel, tapi masih menghadapi tantangan pemerataan, baik dari kurikulum, kualitas guru, maupun teknologi. Sementara itu, Cina lebih terfokus dan terstruktur, terutama pada STEM dan disiplin belajar. Evaluasinya terkenal sangat kompetitif seperti ujian Gaokao, dan pembiayaannya didukung ekonomi yang kuat. Penggunaan teknologinya juga jauh lebih maju. Jadi, keduanya punya karakter berbeda, Indonesia lebih variatif, Cina lebih terpusat dan sangat ketat. Beberapa keunggulan sistem Cina yang relevan untuk dipertimbangkan di Indonesia antara lain, fokus kuat pada STEM, Indonesia dapat mengadopsi fokus lebih tajam pada sains dan teknologi untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi tantangan global. Penghargaan dan kesejahteraan guru, yaitu meningkatkan penghargaan dan kesejahteraan guru untuk menarik talenta terbaik dan meningkatkan motivasi. Disiplin dan etos kerja, yaitu menanamkan budaya belajar yang lebih disiplin dan tekun untuk meningkatkan hasil akademik. Investasi infrastruktur dan teknologi, yaitu meningkatkan investasi infrastruktur dan teknologi pendidikan untuk memastikan pemerataan akses di seluruh negeri. Beberapa keunggulan sistem Cina yang relevan untuk dipertimbangkan di Indonesia antara lain. Fokus kuat pada STEM, Indonesia dapat mengadopsi fokus lebih tajam pada sains dan teknologi untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi tantangan global. Penghargaan dan kesejahteraan guru, yaitu meningkatkan penghargaan dan kesejahteraan guru untuk menarik talenta terbaik dan meningkatkan motivasi. Disiplin dan etos kerja, yaitu menanamkan budaya belajar yang lebih disiplin dan tekun untuk meningkatkan hasil akademik. Investasi infrastruktur dan teknologi, yaitu meningkatkan investasi infrastruktur dan teknologi pendidikan untuk memastikan pemerataan akses di seluruh negeri. Rekomendasi kebijakan Bibrida yang paling realistis adalah adaptasi yang menggabungkan keunggulan Cina dengan konteks Indonesia.
Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi STEM mengintegrasikan fokus STEM yang kuat ke dalam kurikulum merdeka saat ini, namun tetap mempertahankan fleksibilitas dan pendidikan karakter ala Indonesia. Program peningkatan kualitas guru yang intensif menerapkan program pelatihan guru yang intensif dengan insentif yang jelas, meniru apresiasi profesi guru di Cina. Namun dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan suportif. Pemanfaatan teknologi tepat guna, menggunakan teknologi untuk menjembatani kesenjangan akses, seperti pengembangan platform pembelajaran offline atau modular untuk daerah terpencil, sambil terus mengembangkan infrastruktur internet. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.